Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji fikih kita. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Jabbar, nomor 3 untuk kita semuanya. Mugi-mugi kita sedaya lan keluarga kita diparingi sehat walafiat, panjang umur ingkang barokah, rezeki ingkang kathah, ingkang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus sholati ba'dad dukhuli fiha naw'ani. Sunanus sholati utawi pira-pira sunnahe salat ba'dad dukhuli ing dalem sakwuse mlebu fiha ing dalem salat iku naw'ani ana rong perkara, nong werna. Ada dua macam sunnah sholat yang ketika kita melaksanakan sholat. Ab'adun wa hayatun inggih menika sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ab'adus sholati utawi sunnah ab'ad utawi sunnah ab'ad iku sab'atun ana 7. Jadi ab'adus sholah itu ada 7. Man utawi sapane wong taroka kang tinggal sapa wong sayan ing suwiji-wiji minha saking ab'adus sholah yasjudu mongko sujud sapa wong lisahwi krana lali. Barang siapa yang meninggalkan ab'adus sholah, ya, sunnah ab'ad ini jika ditinggalkan dengan lupa atau ditinggalkan, ya, maka dia bisa menggantikannya dengan sujud sahwi. Man taraka syai'an minha yasjudu lis-sahwi. Barang siapa yang meninggalkan dari ab'adus sholah itu, dia boleh atau dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Napa mawon ingkang 7 niku, napa mawon bagiane ab'adus sholah itu, yang pertama al-julusul awal, lungguh kang awal, yaitu duduk pertama pada waktu tahiyat awal. Maghrib itu 3 rakaat. Enten tahiyat awal mboten? Nah, duduknya itu, ya. Duduk tahiyat awal itu jikalau lupa ngadeg, ya. Tahiyat awal mau mesti nirek. Nah, kok terus ngadeg ae. Nah, kalau sudah sempurna berdirinya enggak usah lungguh. Tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Wat tasyahhudu fihi. Ya mestine nek wis lali lunggune ya mesti gak maca tasyahud. Gak maca tasyahud awal. Ya, itu diganti dengan sujud sahwi. Wassalatu ala nabi, dan membaca sholawat kepada Nabi.
Ya pastine ya. Wong gak lungguh kok maca tasyahud dan membaca sholawat. Nah, dari sini hadirin jamaah rahimakumullah, jadi kalau tahiyat awal itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tasyahud awal itu sampai situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ. Ya. Kalau itu semuanya lupa, ya nanti di akhir sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi. Nomor sekawan, as-salatu ala alin nabi fit tasyahudil akhiri. Atau kita tidak membaca alin nabi, ya. Sholawat kepada keluarganya Nabi. Ini sholawat yang tasyahud akhir itu kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau tidak membaca itu, tidak membaca terus Allahumma sholli ala Muhammad, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, itu masih meninggalkan ab'adus sholah. Ya. Bagian dari sholat. Nomor 5, al-kunutu fi sholatis subhi. Tidak melakukan kunut pada waktu sholat subuh. Wa fil witri fin nisfil. Wa fil witri dan wa fil witri lan ing dalam sholat witir fin nisfil akhiri ing dalam separuh kang akhir min syahri Ramadhana saking bulan Ramadan. Jadi kunut itu sunnah ab'ad di 2 tempat. Yang pertama kunut subuh, terus yang kedua adalah kunut setengah akhir dari bulan Ramadan. Kalau tidak melaksanakan itu, maka penggantinya adalah sujud sahwi. Al-qiyamu lil kunuti, membaca kunut itu dalam keadaan berdiri. Nomor 7, as-salatu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi, dan membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga serta sahabatnya Nabi. Nah, pada waktu kapan? Pada waktu kunut itu. Jadi ya napa? Terakhir kunut ya napa? Nen? Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ada kan? Sholawat kepada Nabi, kepada ahli keluarganya, dan wa sahbihi. Ya, harus ada itu. Wa sahbihi wasallam. Ya. Itu semua 7 hal itu disebut dengan ab'adus sholah. Kalau ditinggalkan, maka penggantinya adalah sujud sahwi. Napa mawon setunggal? Duduk riyen, duduk tahiyat awal. Nomor kali tasyahud awal. Nomor 3 sholawat Nabi pada waktu tahiyat awal. Nomor sekawan sholawat kepada keluarga Nabi. Nomor gangsal apa? Kunut. Nomor 6 ngadeg pada waktu kunut. Nomor 7 sholawat kepada Nabi, keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi pada waktu
membaca kunut. Nah, itu kalau ditinggalkan maka sebelum panjenengan salam itu melakukan sujud sahwi. Saat menikah, apa itu Pak sujud sahwi? Sujud sahwi utawi iki iku nerangaken sujud sahwi. Wa utawi sujud sahwi iku sajdatani rong sujudan. Ba'dat tasyahudi ing dalem sakwuse tasyahud wa qabla salami lan sadurunge salam. Ya. Jadi dua kali sujud sebelum salam, setelah tasyahud. Hamidum majid saderenge assalamualaikum sujud riyen. Sujud pertama, lungguh maneh, sujud kedua, lungguh maneh, gak usah tasyahud maneh, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Apa yang dibaca dalam sujud sahwi? Ya napa bacaan sujud sahwi? Nan subhana malla yanamu wala yashu. Ayo. Subhana malla yanamu wala yashu. Subhana malla yanamu wala yashu. Ayo sedaya. 1, 2, 3. Ulangi malih ping 3. Kurang kali. Setunggal malih. Nggih. Mas Zaki. Mas Asep. Ulangi. Nggih, subhana malla yanamu wala yashu. Artinya apa? Subhana ma suci, subhana man Allah, malla yanamu yang tidak tidur, wala yashu dan tidak lupa. Ya, subhana malla yanamu wala yashu. Enten sujud niku enten pinten? Sujud niku enten pinten? Maceme sujud enten 3. Nggih 3 ta. Napa mawon? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Enten sekawan berarti. Setenggalin apa? Sujud salat. Sujud salat, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, sujud salat. Nek sujud tilawah napa sujud tilawah? Sujud tilawah apa? Sujud yang dilakukan ketika ketika mendengar ataupun membaca ayat-ayat sajadah. Ya napa bacaan sujud? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Iku nek hafal maca iku. Nek hafal nggih enten bacaane dhewe ya napa? Ya bezak. Oh lali ya, gak tahu soalnya. Gak apa-apa, men. Jadi ben gak lali, nek krungu bacaan tilawah itu sujud, utawa maca Al-Qur'an sujud di tele pinggir terus sujud. Ping pinten sujude? Ping setunggal. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bon. Dibaca meneh nggih. Digoleki terus mari ngono diapalno. Luar biasa. Asbabu sujudis sahwi. Utawi pira-pira sebabe sujud sahwi. Nomor setunggal tarku ba'din. Nomor setunggal iku tarku ba'din ninggalaken sebagian min ab'adis shalah
saking piro-piro ab'adus sholah. Sebab-sebab orang melaksanakan sujud sahwi itu yang pertama karena meninggalkan salah satu dari 7 ab'adus sholah tadi. 7 dari ab'adus sholah. Salah satunya, mboten ngonteni pitu-pitune gak dilakoni kabeh yo. Jadi salah satu jika ditinggalkan dari 7 ab'adus sholah tadi, maka diganti dengan sujud sahwi. Nomor kali fi'lu syai'in, ngelakoni suwiji-wiji sahwan halilali, yubtilu kang batalake opo amduhu nyengojoi wong, nyengojoi wong hu ing syek as-sholata ing sholat. Kal kalamil qalili koyok guneman al-qalili kang sidik sahwan halilali. Nomor kali sebabnya orang itu diminta untuk sujud sahwi karena melakukan sesuatu yang lupa. Tetapi jikalau dia melakukannya dengan sengaja itu jadi batal. Napa niku? Seperti ngomong Allahu Akbar. Terus no masjid iku nomburi krungu ana wong golek. Iki sandale sapa iki sing ana tulisane Spanyol iki misalkan gitu. Lah sing salat iku krungu, lho iku sandalku. Sandalku ya nek sengaja batal ya. Nek sengaja batal. Tapi gak sengaja terus lho kok keceplosan dhewe jenenge wong lata kadang-kadang lata. Ya wingi, tapi lho apa wong salat kok ya wingi ngene iki. Nah, itu tidak sengaja, tapi tidak sengaja kok metu karepe dhewe, metu karepe dhewe. Ada Allahu Akbar, mari ngono. Napa niki ana bledek duwer. Sing biasae napa lata kan merucut karepe dhewe. Ucul karepe dhewe. Nah, seperti itu maka nanti diganti dengan sujud sahwi ya. Kal kalamil qalili sahwan. Melakukan sesuatu yang jikalau disengaja itu batal, tetapi kita melakukannya dengan alasan lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Nomor 3, asyakku mamang fir rakaati ing dalem bilangane rakaat. Falau syakka mongko lamun mamang sapa wong fi adadi rakaati ing dalem wilangane rakaat allati kang sholaha salat sapa wong ha ing allati bana mongko napa? Bana mongko bangun. Bana mongko nerusake sapa wong alal yaqini ing atase yakin. Wa tammas shalah wa tammama la nyempurnaake sapa wong as-shalata ing salat. Wa sajada lis-sahwi dan melakukan sujud sahwi. Alasan yang ketiga karena syak, yaitu mamang niku napa? Ragu-ragu terhadap bilangan sholatnya. Aku mau iki sholat wis sholat 3 rakaat apa 4 rakaat ya. Nate napa mboten? Lah kok padha karo aku. Nanti sholat ing lamunan. Sholat ing lamun. Ya Allah, ya padha ini. Jadi bagaimana kalau kita ini lupa terhadap bilangan rakaat, kita ini sudah 4 atau 2, 4 karo 2 kok nemene adoh. Antara sudah 3 rakaat, sing paling sering niku pinten nggih? 2 napa 3 ta? 3 kali 4 nggih.
Nggih, 3 kali 4. Wah, ini asar. Ini asar. Ini asar lah. Nek kados ngoten niku, nek ragu antara 3 dan 4 panjenengan meyakini pinten? Suwen papat ae nang mari kok aja. Papat ae nang mari wis, langsung salam. Iku jenenge salate kepeksa iku jenenge. Nek enten 3 dan 4 itu, maka diyakini yang kecil, kemudian dilanjutkan sudah, dilanjutkan sesuai dengan bilangannya disempurnakan, terus baru nanti ditambahi dengan sujud sahwi. Allah, bilangannya yang lupa 3 dan 4, ya udah diyakini yang 3, terus kemudian nambah 1. Terakhir nanti setelah tasyahud terus melaksanakan sujud sahwi. Ping pinten sujud sahwi niku? Ping kali ya, sieling. Baru kemudian salam. Nah. Nomor sekawan, sebab nomor sekawan. Nakluruknin ngelih rukun kauliyin kang bangsa ucapan, ghairi mubtilin kang ora batalaken, fi ghairi mahallihi ing dalem sakliyane tempanggonane rukun qauliyah, ka i'adatil fatihati kaya baleni maca Fatihah, fir ruku'i ing dalem rukuk wasujudi lan sujud, awil julusi utawi lungguh. Minda rukun yang bangsa pengucap. Napa mawon rukun pengucap niku? Fatihah, terus tasyahud, terus maca takbiratul ihram. Nah, itu ditukar tempatnya. Allahu Akbar Fatihah. Rukuk maca Fatihah maneh. Sami Allahu liman hamidah. Maca Fatihah maneh. Lha konmu kok maca Fatihah tok ae ngene. Nate ngoten niku. Mboten nate, berarti sing nemen kula berarti kadang. Maca Fatihah ngoten niki. Ya Allah, aku cek nemene ini. Jadi merubah tempatnya ya. Rukun qauliyah, ya, rukun yang bangsa pengucap, ya, bacaan di tempat yang lain, maka itu juga menyebabkan orang sujud sahwi. Ulangi malih, napa mawon sing menyebabkan sujud sahwi? Nomor setunggal ninggalaken abadus shalah. Nomor kali meninggalkan melakukan sesuatu yang membatalkan jika disengaja, tetapi melakukannya tidak disengaja. Nomor 3, bilangan rakaate lali atau ragu-ragu, bukan lali, ragu-ragu. Bagaimana kalau mendapati rakaat yang ragu-ragu? Dicari yang terkecil, kemudian disempurnakan, terakhir diberi sujud sahwi. Nomor sekawan ngelih niku napa? Memindah rukun qauliyah, rukun yang bangsa bacaan, ya, di tempat yang lain. Ketika tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus, lah kok maca Fatihah, ya. Itu semua. Loh Pak, apa enggak batal Pak? Ya. Kalau memang belum sampai salam, ya. Tapi kalau sudah salam tetapi tahiyatnya tidak dibaca, ya. Tahiyatnya tidak dibaca, padahal tahiyat hukumnya wajib. Ya berarti kan ninggalno wajib, ya hilang wajibnya, ya berarti enggak sah nanti. Tapi kalau Fatihah terus marono iling sadurunge salam lho kok maca Fatihah, ya maca maneh tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus shalawat secara lengkap. Ben niku mawon tentang
sunnah-sunnah sholat, tadi kita membahas sunnah abad dan efek samping dari meninggalkan sunnah abad inggih menika napa melakukan sujud sahwi, sebab-sebabnya sujud sahwi. Pun enten pertanyaan? Abadus shalah wau enten pinten? Enten 7. Terus sebab-sebabe melaksanakan sholat sujud sahwi wau enten pinten? Sekawan. Nah, pun mantap. Sujud sahwi enten pinten? Ping pinten? Ping kali. Sujud enten pinten? 4. Napa mawon? Sahwi, tilawah, terus syukur dan sujud salat, sujud wajib. Nggih, pun cocok wis. Enten pertanyaan nggih, monggo Pak. Oh, nggih. Baik. Jadi nggih sami kalian tasyahud awal ketika kita aku turun tasyahud terus kemudian imamnya kan tasyahud akhir. Lah iki lapo aku iki? Ya melok-melok ae kan berarti. Jadi hukumnya panjenengan kunut ketika makmum masbuk ataupun ketika tahiyat awal yang belum waktunya tahiyat awal itu kan melok imam. Jadi posisi yang asli yaitu milik panjenengan. Jadi nanti pada waktu kunut yang kedua itu ya itu yang paling kunut panjenengan. Yang lainnya kan ngikut saja. Sama dengan tasyahud awal tadi. Ngoten. Jadi ngikut, jadi melok menawi. Tapi yang tempat panjenengan lho Pak, gak usah melok kunut aku Pak. Gak usah melok kunut aku. Soalnya apa durung waktune. Lah wong sampeyan makmum kok gak manut imam. Ya, gak manut imam. Ngoten nggih. Enten malih. Nggih, saiki. Nggih. Halo. Sujud sahwi. Ketika sujud sahwi itu kan duduk sebentar. Apa namanya? Sujud, mari sujud. Napa maca napa mau? Subhana malayana mualayyasu ping 3. Mari ngono lungguh. Lungguh panjenengan masih meneng ya Kak. Meneng ae meneng. Wah. Sujud maneh. Pak, aku pingin maca Pak, maca apa namanya? Yus kaya duduk di antara dua sujud. Ya ndak apa-apa, karena memang posisinya dia dalam posisi duduk di antara dua sujud itu dibaca ndak apa-apa. Dan membaca itu kan juga sunnah, ya, ndak apa-apa. Meneng pun juga ndak apa-apa. Yang penting yang paling penting adalah menengnya, ya, menengnya di antara dua sujud itu meneng itu namanya ada tumak ninanya, ada menengnya. Nggih. Enten malih? Boten wonten. Nggih. Kala dalu niku kula mengikuti di YouTube, tapi pas lihat YouTube kok asik gitu. Apa? Muhammadiyah yang diundang oleh PAN itu melaksanakan seabad NU itu ya, seabad NU di PW Muhammadiyah. Jadi ada kolaborasi antara orang Muhammadiyah dan NU. Jadi bagus ya pemikirannya. Artinya apa? Jadi tidak ada friksi, tidak ada perbedaan yang mencolok antara Muhammadiyah dan NU. Bahkan di situ guyonannya guyonan sudah tidak ada sekat antara Muhammadiyah dengan NU. Kalau dulu itu Muhammadiyah tidak kunut, kalau NU itu kunut. Kalau Muhammadiyah itu adanya 2 kali, subuh, NU enggak. Sekarang sudah tidak ada. Itu semuanya sama. Ya. Kenapa? Karena memang secara riwayat semuanya ada. Jadi apa? Tidak ada perbedaan di antara golongan-golongan kita sehingga mereka semuanya bersepakat tidak ada tidak boleh ada yang bertengkar di antara kita. Jadi bersatu juga NU dan Muhammadiyah.
Jadi ndak usah wis ngomong-ngomong, oh iki NU, iki Muhammadiyah. Aku Muhammadiyah, nek ono wong kunut gak usah melok angkat tangan. Ndak boleh. Kemudian tadi malam itu wong Muhammadiyah, sampean nek diimami wong NU ya sampean melok. Tapi wong NU nek diimami Muhammadiyah nek gak kunut, ya ojo ngene dhewe, kan lucu dhewe. Sampean niku dadi makmum kok gak nurut imam lah ngono mau, akhirnya gak nurut imam itu mau ya. Kenapa? Karena posisinya sama-sama dalam posisi sunnah. Dan juga ngeri ngono lho, aku kan meninggalkan kunut, imami assalamualaikum sampean sujud sawi dhewe, sampean kok ngane-nganehi ya. Jadi makmum kok melok kok sujud dhewe ngene. Jadi tetap harus ngikuti imam, dan tidak tidak sampai membatalkan namanya juga sunnah ya, itulah itu hal yang luar biasa yang sudah sangat dipahami. Ini ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang masih muda-muda sekarang itu begitu ya. Begitu wise, begitu bijaksana menyikapi itu semua. Sebab apa? Semua yang dilakukan baik oleh NU maupun oleh Muhammadiyah itu semuanya ada riwayatnya, ada dasar dari yang pernah dilakukan Nabi. Cuma kita menekankan ke sini, dia menekankan ke sini, itu saja. Sehingga tidak boleh ada yang memperuncing perbedaan itu. Persamaan saja yang harus dikedepankan. Nah, itu kesimpulan yang saya dapat dari harlanya orang PWI Muhammadiyah kemarin. Pun cekap, pun siang. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim.